semuanya, kembali lagi di channel Jason Wilbur. Wah, senangnya bisa menyapa kalian lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang segar, eksotis, dan pastinya super lezat. Siapa di sini yang suka buah markisa? Angkat tangannya. Buah dengan aroma khas dan rasa asam manis yang bikin nagih ini ternyata punya cerita yang panjang dan menarik loh. Jadi, siap-siap ya, karena hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang sejarah dan asal-usul buah markisa yang memikat ini. Pasti banyak fakta seru yang belum kalian tahu. Sebelum kita mulai petualangan kita, jangan lupa siapkan camilan atau minuman favorit kalian ya, biar makin asyik mendengarkan kisah markisa ini. Kalian tahu nggak sih, markisa itu bukan cuma enak dijadiin jus atau campuran es buah, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan dan sejarahnya itu bener-bener mengagumkan. Dari mana sih sebenarnya buah markisa ini berasal? Dan bagaimana dia bisa sampai ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia? Yuk, kita bongkar satu persatu. Jadi, markisa ini nama ilmiahnya adalah Passiflora edulis. Kata Passiflora itu sendiri punya makna yang cukup mendalam, yaitu bunga penderitaan. Eits, jangan salah paham dulu ya. Bukan karena buah ini bikin menderita, tapi karena para misionaris Katolik di abad ke-16 melihat kemiripan antara bagian-bagian bunga markisa dengan simbol-simbol dalam kisah penyaliban Kristus. Misalnya, mahkota bunga yang mirip mahkota duri, 5 kelopak dan 5 sepel, yang melambangkan 10 rasul yang setia, tanpa Yudas dan Petrus. Benang sari yang melambangkan luka, dan sulur yang seperti cambuk. Jadi, nama ini adalah bentuk penghormatan dan penglihatan spiritual mereka. Menarik sekali bukan? Dari sebuah nama saja sudah menyimpan cerita yang begitu kaya. Nah, sekarang kita bicara soal asal-usulnya. Markisa ini aslinya berasal dari daerah Amerika Selatan, tepatnya di wilayah yang mencakup Brasil, Paraguay, dan Argentina bagian utara. Bayangkan, buah yang sekarang kita nikmati ini dulunya tumbuh liar di hutan-hutan tropis sana. Penduduk asli di sana, seperti suku Guarani di Paraguay, sudah sejak lama mengenal dan memanfaatkan buah markisa ini. Mereka tidak hanya memakannya langsung, tapi juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya yang luar biasa. Jadi, jauh sebelum kita tahu manfaatnya, nenek moyang mereka sudah duluan pintar memanfaatkan anugerah alam ini. Lalu, bagaimana buah markisa ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Tentu saja peran para penjelajah Eropa sangat besar dalam penyebaran berbagai tanaman eksotis dari dunia baru. Sekitar abad ke-16, para penjelajah Spanyol dan Portugis yang tiba di Amerika Selatan mulai menemukan buah-buahan dan tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Markisa adalah salah satunya. Mereka kemudian membawa biji atau bibit markisa ini kembali ke Eropa. Dan dari sana, perlahan tapi pasti, markisa mulai menaklukkan berbagai benua. Dari Eropa, markisa kemudian diperkenalkan ke Asia, Afrika, dan Australia melalui jalur perdagangan dan kolonisasi. Misalnya, di India, markisa mulai dikenal pada abad ke-17. Di Hawaii, markisa baru diperkenalkan sekitar tahun 1880-an dan kemudian menjadi buah yang sangat populer di sana. Begitu pula di Australia dan Selandia Baru, markisa menjadi bagian penting dari pertanian dan kuliner mereka. Ini menunjukkan betapa adaptifnya tanaman markisa ini sehingga bisa tumbuh subur di berbagai iklim tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, markisa juga punya sejarahnya. Ada 2 jenis markisa yang umum kita kenal, yaitu markisa ungu, Passiflora edulis, dan markisa kuning, Passiflora edulis flavicarpa.
Markisa ungu cenderung tumbuh di daerah dataran tinggi yang sejuk, seperti di Sumatera Utara, khususnya di Berastagi, Sulawesi Selatan, atau di beberapa daerah di Jawa. Rasanya lebih manis dengan aroma yang lebih kuat. Sedangkan Markisa kuning, yang ukurannya biasanya lebih besar, lebih cocok tumbuh di dataran rendah yang hangat. Markisa kuning ini rasanya lebih asam dan sering diolah menjadi sirup atau jus. Nah, kalian mungkin penasaran, bagaimana Markisa sampai ke Indonesia? Kemungkinan besar, Markisa dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya pada masa penjajahan, bersamaan dengan masuknya berbagai tanaman komersial lainnya. Mereka melihat potensi Markisa sebagai buah yang bisa dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi. Sejak saat itu, Markisa perlahan-lahan menyebar dan dibudidayakan di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki iklim yang sesuai. Jadi, setiap kali kita menikmati segelas jus Markisa dingin, kita sebenarnya sedang menikmati buah dengan perjalanan sejarah yang sangat panjang dan menarik. Melintasi benua dan waktu. Markisa juga memiliki banyak varietas loh. Tidak hanya ungu dan kuning. Ada Markisa raksasa, Passiflora quadrangularis, yang buahnya bisa sebesar melon. Ada Markisa pisang, Passiflora mollissima, yang bentuknya memanjang seperti pisang. Dan masih banyak lagi. Setiap varietas punya karakteristik rasa dan aroma yang unik. Hal ini menunjukkan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh keluarga pasang. Sungguh menakjubkan bagaimana satu genus tanaman bisa memiliki begitu banyak bentuk dan rasa. Selain rasanya yang enak dan aromanya yang menggoda, Markisa juga kaya akan nutrisi. Buah ini mengandung vitamin C yang tinggi, vitamin A, serat, antioksidan, dan berbagai mineral penting. Kandungan antioksidannya membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh dan seratnya baik untuk pencernaan. Jadi, selain lezat, Markisa juga sangat baik untuk kesehatan kita. Ini alasan yang bagus untuk lebih sering mengonsumsi buah Markisa, bukan? Dari sejarahnya yang panjang, penyebarannya yang luas, hingga manfaat kesehatannya yang beragam, buah Markisa memang pantas mendapatkan perhatian kita. Markisa bukan sekadar buah, tapi juga warisan budaya dan alam yang kaya akan cerita. Jadi, semoga setelah tahu lebih banyak tentang buah Markisa, kalian jadi makin menghargai setiap tetes jus atau setiap gigitan buah Markisa yang kalian nikmati. Itu dia cerita menarik tentang sejarah dan asal-usul buah Markisa. Gimana? Menarik banget kan? Jadi, lain kali kalau kalian melihat atau menikmati buah Markisa, kalian sudah tahu betapa panjang perjalanannya hingga sampai di tangan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan informasi seperti ini, jangan lupa untuk kasih jempol alias like videonya ya. Dan yang paling penting, kalau kalian belum subscribe, segera klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel Jason Wilbur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi hal-hal baru. Dadah!